Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Maya Pertiwi, yang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hak akses dan security matrix pada UDU 16. Nah, lebih spesifiknya yaitu saya akan melakukan simulasi khususnya pada modul purchase. Lalu, yang pertama, apa sih hak akses itu? Jadi, hak akses atau user security matrix merupakan hak istimewa yang diberikan kepada pengguna atau program untuk melakukan berbagai tindakan terhadap data file. Nah, misalnya seperti membuat, mengubah, menghapus, atau melihatnya. Nah, fungsinya adalah untuk mengidentifikasi peran atau wewenang yang dimiliki oleh masing-masing akun atau pengguna. Nah, hal ini termasuk apakah mereka itu dapat melakukan create, read, update, delete, atau hanya dibatasi untuk membuat dokumen dalam bagian tertentu yang ditentukan oleh administrator. Adapun fitur keamanan data dalam UDU itu dibagi menjadi dua komponen utama. Yang pertama yaitu access right dan yang kedua yaitu record rules. Nah, kedua fitur ini itu bekerja sama untuk mencapai tujuan di atas. Jadi adanya penggunaan grup pengguna itu akan memainkan peran penting dalam mengkonfigurasi access right dan record rules, di mana aturan-aturan ini akan diterapkan pada grup tertentu dan pada pengguna dalam grup tersebut. Nah, apabila tidak ada definisi grup dalam access right maupun record rules, maka aturan-aturan tersebut akan berlaku untuk semua pengguna secara umum. Selanjutnya yaitu saya akan merecall materi sedikit mengenai modul purchase. Jadi modul ini merupakan komponen yang bertujuan untuk membantu perusahaan dalam mengatur kegiatan pengadaan barang. Nah, fungsi purchase ini bertanggung jawab atas pengelolaan semua aktivitas yang terkait dengan pembelian barang atau jasa untuk operasional perusahaan atau dijual dalam usaha tertentu. Nah, tanpa adanya hal tersebut, perusahaan itu akan menghadapi kesulitan dalam menjalankan operasinya dengan baik. Sebab adanya pembelian itu tidak hanya melibatkan aspek teknis dan juga pengadaan barang, melainkan juga melibatkan strategi kerjasama antar perusahaan secara efektif dan efisien. Berikutnya yaitu mengenai skenario, di mana di sini terdapat sedikit study case yang akan saya praktikkan nantinya pada UDU. Nah, yang pertama, Siva itu merupakan seorang karyawan yang bekerja di PT Maju Makmur. Siva di sini memiliki jabatan sebagai manajer purchase yang tugasnya merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengontrol proses purchasing. Nah, di dalamnya itu meliputi upaya untuk melihat rantai pasok produknya yang akan diidentifikasi harga termurah di pangsa pasar. Nah, manajer purchase ini juga membagi tugas untuk staf di bawahnya untuk melakukan pelaporan pada proses produksi. Nah, secara singkat, PT Maju Makmur ini merupakan perusahaan dagang yang menjual perabotan rumah tangga. Dalam perusahaan ini, terdapat karyawan yang memiliki tugas khusus, terutama pada bagian purchasing. Nah, berikut ini merupakan peran Siva yang telah saya jelaskan sebelumnya, di mana ia berperan sebagai purchasing manager. Selanjutnya yaitu terdapat peran purchasing supervisor. Nah, di sini terdapat dia yang tugasnya melakukan koordinasi pembelian barang dan jasa serta memonitoring karyawan. Lalu terdapat purchasing officer, di mana di sini ada ARA yang tugasnya untuk memastikan stok, mengevaluasi vendor, menegosiasi kontrak, dan mengontrol kualitas stok yang ada. Lalu di sini juga ada purchasing import yang terdapat Desi dengan tugas untuk membuat purchasing order atau PO sesuai dengan purchase request atau PR. Lalu membeli barang berdasarkan permintaan dalam bentuk sales order atau SO, mengecek kelengkapan dokumen import, dan mencari alternatif supplier. Lalu terdapat staff purchasing, di sini terdapat Vika dan Vicky sebagai staff yang tugasnya untuk menganalisa proses bisnis dan membuat dokumen purchasing. Nah, mereka bertanggung jawab untuk membeli bahan baku dan keperluan bisnis. Berikutnya terdapat penjelasan security matrix, di mana terdapat role user dan juga modul pada masing-masing yang setiap perannya itu memiliki hak akses dan juga bagian yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu ada C artinya create, lalu R artinya read, U yaitu update, dan D artinya delete. Jadi pada peran masing-masing user ini, ketika purchasing manager, maka ia memiliki semua akses pada modul purchase. Sementara pada modul inventory hanya read saja, invoicing juga read, dan manufacturing juga akses read saja. Kemudian yang kedua, purchasing supervisor, dia memiliki hak read dan read pada modul purchase, read pada modul inventory, read pada modul invoicing, dan read pada modul manufacture. Ketiga yaitu purchasing officer yang perannya dapat create dan read pada modul purchase, create dan read pada modul inventory, dan create dan read pada modul manufacture. Dan pada hal ini dia tidak bisa memiliki hak pada modul invoicing. Lalu purchasing import memiliki hak pada create and read modul purchase dan create and read pada modul invoicing. Sementara purchasing staff itu hanya memiliki akses read saja pada modul purchase. Adapun admin itu memiliki keseluruhan akses yaitu create, update, dan juga delete pada kesemua modul. Nah,
Nah, di sini saya telah membuat contoh 6 roles beserta alamat email maupun password yang nantinya akan saya gunakan untuk dilakukan import pada Odoo. Selanjutnya terdapat penjelasan side menu dalam modul purchase. Nah, berikut ini merupakan salah satu side menu pada modul purchase, yaitu products, di mana user maupun admin dalam case ini itu memiliki hak yang sama, yaitu dapat melihat produk, dapat membuat produk baru, dapat mengubah produk yang sudah ada, lalu juga dapat melihat varian produk, dapat membuat varian produk baru, dan dapat mengubah produk yang sudah ada. Kemudian terdapat juga side menu lainnya seperti configuration, di mana itu hanya admin saja yang memiliki akses, sementara user itu tidak memiliki akses. Nah, dalam hal ini akan saya lanjutkan untuk langkah-langkah melakukan hak akses pada modul purchase. Berikutnya akan saya tunjukkan simulasinya melalui Odoo 16. Setelah kita menuju ke laman Odoo, kita bisa memasukkan database yang kita inginkan, lalu juga email serta password yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian klik login. Di sini saya akan berperan menjadi admin. Nah, setelah berhasil login, kita dapat masuk ke bagian developer mode, di mana hal itu bisa kita cek ke setting. Kita bisa scroll ke bawah hingga menemukan activate the developer mode. Nah, developer mode ini telah aktif dengan ditandai lambang kumbang yang ada di atas menu ini. Nah, selanjutnya kita bisa menuju ke home menu dengan klik setting, dan klik pada toolbar user and configuration, maka akan muncul tampilan seperti ini. Saya telah membuat dua akun, yang pertama sebagai admin, sementara yang kedua sebagai user. Dalam hal ini berkaitan dengan akun yang telah saya praktikkan pada video sebelumnya. Nah, namun dalam hal ini saya telah membuat skenario terkait tadi penjelasan pada PT Maju Makmur, yang mana hal tersebut terdapat 6 karyawan. Maka atas hal itu saya akan melakukan import data yang telah saya buat. Nah, sebenarnya kita bisa melakukan penambahan user pada tombol new di atas ini, hanya saja hal tersebut memerlukan waktu yang lebih lama karena kita perlu menginputnya satu persatu seperti ini. Nah, maka untuk cara cepatnya kita bisa memilih tombol favorites lalu import records. Nah, di sini kita bisa upload Excel ataupun CSV file untuk dilakukan import. Nah, saya telah membuat format data dari nama, email, dan juga password yang bisa dilakukan import pada Odoo. Nah, berikut ini adalah tampilannya, yang mana apabila file telah berhasil diupload, itu ada tampilan file kolom nama pada Odoo file-nya itu juga name, kemudian login ini akan tercantum emailnya, lalu password ini juga sesuai yang telah kita input di file Excel. Kemudian kita bisa memastikan apakah hal ini sudah sesuai atau belum. Jika sudah, maka kita bisa klik tes untuk memastikan apakah datanya sudah benar atau belum. Nah, apabila telah muncul tulisan everything seems valid, maka data pada file itu telah benar. Kemudian kita bisa klik import. Nah, di sini telah muncul tambahan 6 nama yang berperan sesuai roles-nya masing-masing. Kita bisa menyesuaikan user type yang dapat diperoleh Ziva, yaitu internal user. Lalu untuk sales dikosongkan saja. Untuk accounting bagian invoicing ini bisa diganti menjadi billing. Lalu untuk manufacturing ini sebagai user. Lalu bagian employees bisa dikosongkan. Untuk service juga kosong. Lalu inventory ini sebagai user. Sementara purchase sebagai administrator. Lalu untuk email ini bisa dikosongkan saja. Nah, artinya Ziva itu yang perannya sebagai purchase manager memiliki hak purchase sebagai administrator yang cakupannya lebih luas ketimbang user. Namun pada modul lainnya yaitu manufacturing dan inventory, ia hanya dapat berperan sebagai user. Selanjutnya kita bisa melakukan checklist dan unchecklist sesuai dengan peran pada masing-masingnya. Nah, di sini kita akan unchecklist pada configuration, lalu ini tetap saja, dan kita mengecek setelah yakin, lalu kita klik save. Selanjutnya kita akan beralih ke user berikutnya. Berikutnya yaitu Lia, yang ia perannya sebagai purchasing supervisor, dengan tugasnya tadi mengkoordinasi pembelian barang dan jasa serta memonitoring karyawan. Oke, kita langsung saja menuju ke user type-nya, yaitu internal user.
kemudian salesnya dikosongkan, bagian invoicing ini diisi billing, lalu manufacturing sebagai user, service ini dikosongkan, kemudian inventory ini sebagai user dan purchase sebagai user. Nah, di sini terdapat perbedaan peran di mana Alia yang perannya tadi sebagai purchasing supervisor itu tidak memiliki akses administrator pada purchase yang berbeda dengan Ziva sebagai purchasing manager. Lalu ini bisa dikosongkan saja. Oke, dan kita bisa cek fitur checklist and checklist. Selanjutnya kita klik save. Berikutnya kita akan beralih ke karyawan yang ketiga, yaitu Ara, yang ia berperan sebagai purchasing officer. Nah, untuk user types-nya sendiri, ia menjadi internal user juga. Kemudian untuk salesnya bisa dikosongkan, manufacturing-nya bisa dipilih menjadi user, lalu untuk project administrator, inventory-nya user, dan purchase-nya sebagai user. Oke, ini bisa dikosongkan dalam artian ia hanya memiliki peran bagian service. Lalu klik save. Selanjutnya akan beralih ke karyawan yang ketiga. Selanjutnya akan beralih ke karyawan yang keempat, yaitu ada Desi, di mana ia berperan sebagai purchasing import. Nah, untuk user types-nya sendiri juga masih sama, internal user. Lalu untuk invoicing-nya ini bisa dipilih billing, ini dikosongkan. Lalu manufacturing-nya dikosongkan, human resource kosong, lalu service ini kosong, inventory juga kosong, purchase sebagai user. Nah, di sini terlihat bahwa Desi itu memiliki akses yang semakin terbatas, di mana ia hanya sebagai user di modul purchase. Kemudian bisa bagian kontak uncheck saja dan lakukan save. Berikutnya yaitu kita ke pegawai atau staff purchasing yang bernama Vika. Nah, ia juga semakin memiliki cakupan yang terbatas, yang mana pada bagian-bagian ini bisa dikosongkan saja. Kemudian pada bagian purchase ini, dia memiliki akses sebagai user. Nah, untuk invoicing ini bisa ditulis sebagai billing administrator. Karena tadi telah disebutkan bahwa staff purchasing itu dapat menganalisa proses bisnis dan juga membuat dokumen purchasing. Maka kita bisa menuju ke bawah dan melakukan uncheck pada kontak operation ini. Oke, yang terakhir yaitu Vicky, yang mana ia juga berperan sama seperti Vika, yaitu sebagai staff purchasing. Ini kita bisa kosongkan saja. Dan ini juga sama, dia hanya sebagai user di modul purchase. Kemudian kita bisa klik save. Nah, di sini masih terdapat tulisan bahwa status pada keenam karyawan yang baru saja saya input itu never connected. Sedangkan terdapat tulisan confirm pada akun saya sebelumnya. Nah, hal ini dapat saya lakukan untuk login pada masing-masing akun, sehingga nantinya never connected ini akan berubah menjadi confirm. Nah, untuk melakukan hal tersebut, saya akan membuka incognito tabs agar dapat membuka dua akun secara bersamaan. Jadi kita masuk ke database yang sama dengan memasukkan email yang pertama yaitu Ziva sebagai purchasing manager. Maka akan muncul di sini bahwa Ziva telah melakukan confirm. Jadi statusnya telah berubah dan kita akan menuju ke hal yang sama pada karyawan berikutnya. Kita bisa logout saja. Di sini kita masukkan yang kedua yaitu Lia. Lalu klik login. Nah, di sini telah muncul tampilan bahwa keenam karyawan telah melakukan konfirmasi akun. Selanjutnya, kita akan mengecek perbedaan apa saja sih pada roles masing-masing. Nah, berikut ini kalau secara tampilan yang kiri adalah Ziva sebagai purchasing manager, sementara yang kanan yaitu admin. Ini tampilannya
pada menu untuk Ziva itu memiliki purchase order, products, reporting, and configuration. Begitu pula dengan admin, karena seperti yang telah saya jelaskan pada sebelumnya bahwa purchasing manager maupun admin itu memiliki hak CRUD yang artinya create, update, dan delete yang sama gitu, sehingga keduanya tidak terdapat perbedaan. Lalu kita akan beralih ke akun berikutnya. Selanjutnya yaitu Lia yang berperan sebagai purchasing supervisor. Nah, di sini terdapat perbedaan bahwa Lia hanya memiliki akses menu pada purchase order dan products, sementara ia tidak memiliki reporting dan configuration. Berbeda halnya dengan admin yang memiliki seluruhnya. Lalu kita coba beralih. Kemudian yaitu Ara yang berperan sebagai purchasing officer. Ia juga memiliki menu yang terbatas, yaitu order dan juga produk. Selanjutnya kita akan logout. Selanjutnya Desi yang berperan sebagai purchasing import. Ia juga memiliki menu terbatas, yaitu hanya order dan products. Terakhir kita akan menuju ke staff. Nah, di sini tampilan staff itu hanya memiliki menu order dan juga produk, namun terdapat keterbatasan yang lebih, yaitu hanya memiliki akses spesifik, yaitu user model purchase. Nah, untuk lebih detailnya kita akan mencoba ke tampilan admin. Selanjutnya kita akan menuju ke settings. Kemudian kita akan menuju ke menu user and companies dengan memilih user. Nah, tadi kita sudah masuk ke tampilan berikut ini. Berikutnya kita akan menuju ke bagian groups. Nah, di sini terdapat kategori grup-grup, yang mana kita akan mencoba ke spesifik kelompok purchase. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama kita akan mencoba bagian purchase atau administrator. Nah, di sini akan muncul bahwasanya user yang termasuk di dalamnya itu terdapat Ziva. Di sini ia berperan sebagai purchasing manager, maka ia akan muncul di bagian grup purchase administrator seperti itu. Nah, kita akan menuju ke bagian access right, yang mana tampilannya itu ada di sebelah sini yang sejajar dengan user inherited menus, views, dan juga terdapat report rules maupun notes. Nah, untuk access right sendiri di sini terdapat detail apa saja sih akses yang bisa digunakan oleh Ziva. Oke, di sini ketika terdapat model yang checklist seperti ini, maka ia bisa mengakses semuanya gitu. Sementara yang kosong ini artinya ia tidak memiliki akses tersebut. Oke, berikutnya kita akan mencoba ke group kembali, kemudian kita pilih purchase atau user. Kita klik user, di sini akan muncul akun-akun karyawan di mana terdapat pengguna yang bisa melakukan purchase user gitu. Nah, terdapat juga Ziva di sini karena dia tadi telah saya sebutkan bahwa dia bisa mengakses semuanya. Lalu terdapat tambahan. Nah, di sini terdapat purchasing officer, purchasing supervisor, purchasing import, dan juga staff yang bisa sebagai user di model purchase ini. Maka akan muncul ke 6 karyawan tersebut. Lalu saya akan mencoba klik access right. Nah, di sini juga akan tampil hak-hak yang akan dimanfaatkan oleh masing-masing user. Di sini tentunya terlihat terdapat keterbatasan seperti itu ya, yang berbeda dengan hak purchasing manager sebelumnya. Kemudian kita bisa klik record rules. Nah, yang memiliki hak atas hal ini. Dengan begitu kita bisa melihat perbedaannya ya teman-teman, bahwa di bagian user company ini ketika kita memilih untuk list user itu akan spesifik ke masing-masing user untuk kita edit roles masing-masing. Sementara ketika kita milih group itu akan terjadi pengelompokan masing-masing peran yang memiliki hak serupa seperti itu. Selanjutnya kita akan menuju ke bagian penutup pada video ini, di mana terdapat kesimpulan bahwa hak akses maupun security matrix pada Odoo ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan sistem manajemen bisnis secara terintegrasi. Nah, dengan pengaturan tersebut, para pengguna itu dapat diatur agar hanya memiliki akses tertentu, tujuannya untuk mencegah penggunaan yang tidak memiliki kewenangan pada akses tersebut, sehingga akan meminimalkan terjadinya perusakan sistem. Nah, karena setiap bisnis itu memiliki kebutuhan dan juga keamanan yang unik, maka konfigurasi hak akses dan juga langkah-langkah keamanan Odoo ini harus disesuaikan dengan persyaratan keamanan bisnis tersebut. Maka hal itu dapat saya berikan saran bahwa untuk
membuat akun pada Odoo itu bisa menggunakan kata sandi yang kuat dan pastikan untuk menggantinya secara berkala. Karena pada simulasi ini kita hanya sebagai contoh, maka akan saya tunjukkan tadi email beserta passwordnya. Namun apabila teman-teman mempraktikkan, maka bisa menggantinya itu secara berkala. Lalu yang kedua, kita dapat membatasi hak akses pengguna pada modul secara relevan sesuai dengan tugasnya mereka, sehingga mereka tidak dapat mengakses informasi yang tidak terkait dengan roles maupun peran masing-masing. Seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih teman-teman.